Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Angela Tatapita Utahayan dengan NIM 231511003 dari kelas 2A, program studi D3 Teknik Informatika. Dan kali ini saya akan mendemonstrasikan program saya untuk keperluan ETS Komputer Grafik Praktik. Untuk referensinya sendiri, saya menggunakan karakter MBTI ISTJ sebagai karakter utamanya. Lalu saya menggunakan latar belakang yang saya dapat dari kakak tingkat saya. Lalu saya mengambil referensi gunungan dari Google. Untuk deskripsi singkat program ini adalah program ini merupakan visualisasi penggambaran karakter MBTI ISTJ dipadukan dengan gunungan pada wayang dan latar yang bertransformasi seperti pagi menuju senja. Interaksi dengan keyboard adalah dengan tombol left dan right untuk menggerakkan karakter ke kanan dan ke kiri. Langsung saja kita ke programnya. Baik, ini untuk mainnya. Jadi di sini secara keseluruhan kode ini membuat sebuah animasi yang menggambarkan objek langit yaitu matahari, latar belakang yang berubah dari pagi ke sore, serta dua gunungan yang berfungsi sebagai hiasan. Juga terdapat karakter yang dapat bergerak dengan tombol panah. Lalu di sini ada kelas Celestial Object. Kelas ini digunakan untuk menggambarkan objek langit, dalam hal ini adalah matahari, dan memiliki metode Draw Sun yang menggambar matahari dan sinarnya. Lalu di sini ada kelas Background Transition, mengelola transisi warna latar belakang dan warna pagi ke warna sore berdasarkan sudut atau angle. Di sini dalam hal ini adalah angle. Lalu ada metode Calculate Transition juga di sini, yaitu digunakan untuk menghitung warna latar belakang yang baru berdasarkan sudut saat ini. Dan ada metode Apply Background yang menerapkan warna latar belakang yang dihitung. Lalu ada kelas gunungan. Kelas ini berfungsi untuk menggambar gunungan menggunakan Bezier curves dan memiliki metode Draw untuk menggambar gunungan di posisi horizontal yang diberikan dengan offset vertikal, yaitu Y offset. Di sini lalu ada kelas Scene. Kelas ini menggabungkan semua elemen termasuk elemen untuk matahari, karakter, dan gunungan. Lalu memiliki metode update di sini yang memperbarui posisi matahari, latar belakang, dan menggambar karakter serta gunungan. Ini karakter dan ini matahari. Lalu memiliki metode key press untuk menangani input dari keyboard yang memungkinkan karakter bergerak dari kiri dan kanan. Lalu ada fungsi utama yaitu setup. Fungsi ini dijalankan sekali pada awal program untuk mengatur ukuran kanvas yaitu 1400 kali 1000 dan membuat instance dari kelas scene ya. Lalu ada juga fungsi draw. Fungsi ini dipanggil secara terus-menerus dan mengupdate semua elemen yang ada di scene dengan memanggil metode update dari kelas scene. Lalu ada fungsi key press juga di sini. Fungsi ini menangani input dari keyboard, memanggil metode key press dari kelas scene untuk memproses pergerakan karakter. Untuk animasinya sendiri, yang pertama itu ada matahari bergerak naik dan matahari bergerak kanan dan ke kiri seiring dengan peningkatan sudut. Lalu latar belakang berubah warna dari pagi yaitu warna biru dan ke warna sore itu agak kecoklatan dan berdasarkan sudut mataharinya juga. Lalu gunungan digambar di sisi kiri dan kanan kanvas yang dapat dilihat nanti. Oke. Lalu di sini ada kelas gunungan. Di sini mendefinisikan sebuah kelas gunungan yang digunakan untuk menggambar objek gunungan dengan menggunakan kurva Bezier. Ini berikut data kurvanya. Data kurva didefinisikan dalam sebuah daftar bernama gunungan curves yang berisi koordinat titik kontrol untuk menggambar kurva. Berikut adalah datanya. Dan di sini ada kelas gunungan yang memiliki konstruktor yang menerima parameter curves yang merupakan daftar kurva Bezier yang akan digambar. Lalu ada data kurva ini didefinisikan sebelumnya dalam gunungan curves yang sebelumnya.
Lalu ada juga metode draw. Metode ini menggambar gunungan dengan posisi horizontal yang ditentukan oleh x offset. Lalu push matrix digunakan untuk menyimpan keadaan transformasi saat ini sehingga dapat dipulihkan setelah menggambar gunungan. Lalu P5 translate ini berguna untuk menggeser titik awal gambar ke kanan sebanyak x offset pixel. Lalu untuk P5 stroke ini dan stroke weight itu untuk mengatur warna garis dan mengatur ketebalan garisnya. Ini tidak menggunakan warna. Lalu ada juga untuk menggambar kurva, yaitu P5 plus matrix di sini dipanggil untuk menyimpan keadaan matriks sebelum melakukan scaling. Dan P5 scale ini memperkecil ukuran gunungan jadi 20% dari ukuran aslinya. Lalu dalam loop for ini setiap set titik kontrol dalam self curves digunakan untuk menggambar kurva Bezier menggunakan fungsi P5 Bezier. Setelah selesai menggambar semua kurva, P-pop matrix dipanggil untuk mengembalikan keadaan matriks yang sebelumnya. Lalu di sini data kurvanya sendiri itu berisi baris yang masing-masing berisi 8 nilai, yaitu titik awal, titik akhir, dan 2 koordinat titik kontrol. Lalu kurva-kurva ini yang nantinya akan membentuk gunungan. Itu. Lalu untuk di sini ada juga penggambaran wayang objek karakter utamanya. Yaitu di sini ada draw field with lines. Ini merupakan tiga fungsi ini merupakan looping untuk mewarnai bentuk-bentuknya yang mana cara kerjanya ini akan melooping bentuk-bentuknya hingga bergabung dan membentuk warna yang solid gitu. Lalu fungsi ini juga untuk mensimulasikan pengisian bentuk dengan garis horizontal, mengatur warna garis menggunakan stroke dan stroke weight-nya masing-masing. Lalu menggambar untuk with lines-nya sendiri itu menggambar garis horizontal dari posisi X1 dan Y1 itu titik awal hingga lebar yaitu weight dan tinggi yaitu height dengan jarak antar garis ditentukan oleh spacing. Lalu di sini ada draw field segi 4. Ini untuk persegi atau persegi panjang. Fungsi ini menggambar segi 4 yang berisi warna tertentu. Di sini defaultnya adalah warna hitam. Lalu fungsi ini mengatur warna pengisian dan warna garis luar juga. Begini. Lalu menggunakan bikin shape dan end shape untuk menggambar segi 4 yang ditentukan oleh 4 titik. Draw field segi 4 ini berguna untuk menggambar persegi kotak yang sembarang, persegi sembarang. Ya, gitu. Jadi ada 4 titik yang mana nantinya tidak persegi yang mana saling berkaitan maupun persegi panjang. Jadi ini titik-titiknya nanti akan secara random membentuk sebuah kotak gitu. Lalu di sini ada draw narrow hexagon. Ini untuk menggambar hexagon yang sempit dengan lebar dan tinggi tertentu, menghitung 6 titik dari hexagon berdasarkan posisi X, Y, lebar dan tinggi yang diberikan, menggunakan begin shape dan end shape untuk menggambar bentuk hexagonnya. Ini digunakan untuk penggambaran lengan karakternya gitu. Ini kemudian kita masuk ke kelas karakter. Kelas ini memiliki konstruktor yang menerima parameter X, Y, dan scale factor. Di sini defaultnya adalah 1 untuk menentukan posisi dan ukuran karakter. Lalu ada self X dan self Y menyimpan posisi karakter, sedangkan self scale factor menyimpan faktor skala untuk menggambar karakter.
Lalu ada metode draw di sini. Metode ini menggambar karakter ISTJ dengan berbagai fitur. Lalu ada menggunakan push matrix untuk menyimpan keadaan transformasi saat ini, menggunakan translate untuk memindahkan karakter ke posisi yang ditentukan, lalu menggunakan scale untuk mengubah ukuran karakter sesuai dengan faktor skala. Lalu di sini kita menggambar bagian karakter. Di sini kita mulai menggambar bagian karakter. Jadi kita memanggil persegi panjang, kita memanggil segi 4. Di sini saya juga menambahkan segi 4 di basic. Lalu penggambaran garis menggunakan line Bresenham, lalu persegi panjang, lingkaran untuk mata, dan lain sebagainya hingga akhir. Gitu. Kita mulai saja ke demonstrasi programnya. Berikut adalah demonstrasinya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di sini ada matahari sebagai penanda bahwa ini adalah pagi yang mana bergerak dari kiri ke kanan, dan latar belakangnya ini nanti akan berubah warna sesuai dengan sudut mataharinya. Semakin matahari mendekati ujung kanan, maka warna latar belakang semakin menuju kecoklatan begitu. Ini ada gunungannya. Untuk gunungannya sendiri, saya menggunakan fungsi, saya menambahkan, ini saya menggunakan beberapa teknik, yaitu saya menggambar di sini saya menggunakan sketsa yang mana nantinya dari hasil-hasil titik ini, hasil gambar ini, ketika saya tekan enter, maka akan ada koordinat yang terbentuk. Ini error karena di sini ada dua program dalam satu file. Lalu saya akan mengimplementasikannya di sini. Saya akan mencobanya di sini hingga terbentuklah gunungan ini. Lalu ini untuk interaksi dengan keyboard, ya hanya ke kanan dan ke kiri. Begitu kurang lebih. Sekian dari saya. Terima kasih.